Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiyya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini perkenankan saya berpesan kepada saudara-saudara, terutama kepada diri saya sendiri. Mari terus kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dalam pengertian takwa yang benar. Secara zahir kita melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sedang secara batin kita hendaknya senantiasa menjaga hati kita agar tetap suci dan bersih dari segala macam penyakit hati. Apabila ketakwaan kita sedemikian rupa, maka dambaan kita setiap saat, yakni kebahagiaan yang hakiki, akan dapat kita rasakan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah pernah membaca sebuah doa yang doa itu jarang sekali kita baca. Doanya singkat tapi mempunyai kandungan yang sangat besar bagi kita umat Islam. Doa itu tidak lain adalah Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati sholihah. Ya Allah, jadikanlah apa yang ada di hatiku itu lebih baik daripada apa yang nampak pada diriku, dan jadikanlah apa yang nampak diriku itu lebih baik. Maknanya bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah untuk mengelola bumi dan sebagai hambanya, sebagai khalifatullah fil ardi, dan sekaligus sebagai ibadur rahman. Ketika kita mewujudkan itu sebagai khalifatullah fil ardi, menjadi kepanjangan kekuasaan Allah di muka bumi, dan sebagai ibadur rahman, sebagai hambanya untuk beribadah kepadanya, maka kita dituntut dengan makna doa itu. Perbuatan lahiriah kita itu hendaknya mewujudkan perbuatan yang baik, tapi di dalam batinnya harus lebih baik. Itu makna sebenarnya. Karena kebanyakan di antara kita hanya berusaha supaya kita ini menjadi baik, tingkah laku kita menjadi baik, tapi bagaimana kondisi batinnya justru diabaikan. Padahal kalau memaknai doa ini bahwa yang di luar diri kita, perbuatan kita itu baik, maka yang ada di dalam diri kita
ini di dalam hati kita ini lebih baik. Karena perbuatan seseorang itu akan dinilai dari sudut pandang doa ini. Ada perbuatan itu yang hanya perbuatan yang baik dalam pandangan manusia, tapi belum pasti baik dalam pandangan Allah. Tapi ada perbuatan seseorang yang baik dalam pandangan manusia, tetapi justru di dalam hatinya dipandang oleh Allah sebagai lebih baik. Kalau kita berbuat baik berarti kita baik dalam sisi manusia. Tapi pertanyaannya, adakah itu ada sambung dengan Allah Subhanahu wa taala atau terputus hanya di situ? Tapi kita oleh Rasulullah diingatkan bahwa setiap kita berbuat urusan kemasyarakatan dan itu adalah yang maslahah dan bahkan yang aslah. Tapi bisakah itu sambung dengan Allah? Makanya doa ini memunculkan sebuah teori, yakni teori bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya tidak hanya berbuat baik di hadapan manusia, tidak hanya baik dalam pandangan manusia, tapi juga baik dalam pandangan Allah. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai contoh yang sederhana, kita selalu dituntut setelah kita bekerja untuk mendapatkan rizki tambahan, maka setelah kita mendapatkan rizki, kita telah mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk kepentingan fi sabilillah, untuk kepentingan agama Allah. Karena Rasulullah pernah menyatakan jihadu ummati fi akhiriz zaman bitananir wad darahim. Jihad umatku pada akhir zaman adalah dengan dinar dan dirham. Artinya bahwa kita akan sukses untuk mewujudkan cita-cita Islam, syiar Islam dengan dinar dan dirham. Kalau tidak, maka kita akan ketinggalan. Kalau kita melihat ada orang lain, dia punya lembaga pendidikan, lembaga pendidikannya dibuat sedemikian rupa sehingga maju dan banyak orang tertarik. Tapi kalau kita umat Islam tidak mempunyai lembaga pendidikan yang setara dan lebih dari itu, maka orang Islam tidak akan tertarik untuk masuk di lembaga pendidikan Islam. Maka dengan begitu kita harus bisa membangun yang lebih baik. Tidak hanya bangunannya, tapi bagaimana unsur di dalamnya, yakni proses belajar mengajarnya harus lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dengan demikian itu adalah sesuatu yang baik. Tapi adakah itu sambung dengan Allah? Kalau kita bersedekah, kita mengeluarkan, kita ikut untuk menafkahkan hartanya di dalam proses pembangunan itu, adakah kita ikhlas di dalamnya? Nah, ikhlas itulah yang menggambarkan hubungan apa yang kita lakukan dengan Allah. Kalau tidak ada hubungan antara hati kita dengan Allah, maka perbuatan itu hanya perbuatan yang bersifat duniawi, tidak berdampak ukhrawi. Karena dunia sekarang dipengaruhi dengan bidananir wa darahim, sehingga orientasi setiap orang adalah apakah ada timbal balik dinar dan dirham. Tapi sama sekali tidak berkaitan dengan Allah. Padahal semua yang kita akan bawa itu yang kita kaitkan dengan Allah, kita sambungkan dengan Allah. Maka masyarakat kita sudah banyak menyadari hal ini.
Mereka banyak ketika mereka jualan, walaupun jualannya barang yang sedikit, tapi mereka juga mau mengeluarkan sebagian dari jualannya itu untuk kepentingan masyarakat miskin. Makanya sekarang ada yang namanya Jum'ah Barokah. Jadi infak makanan untuk kepentingan jamaah, yang setelah sholat mereka itu merasakan sedikit lapar dan haus, mereka menyediakan itu dengan majanan, dengan gratis. Di mana-mana ada. Ini menggambarkan kesadaran masyarakat untuk itu sungguh luar biasa. Tapi yang perlu kita lengkapi di dalam semua itu tidak lain adalah bagaimana suasana hati kita pada saat itu ketika menyerahkan, adakah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hubungannya kayak apa kalau kita menyerahkan sebagian dengan ikhlas, bukan saya ikhlasi, tapi dengan ikhlas. Maka satu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Mal ikhlas ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Saya tak tanya dulu kepada malaikat Jibril." Begitu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjawabnya, "Saya tak tanya kepada Allah." Ketika tanya kepada Allah, maka Allah mengatakan kepada Jibril, "Ikhlas adalah kondisi batin hambaku yang aku campakkan kepada hambaku yang aku cintai." Oleh karena itulah kalau kita memahami ini bahwa setiap kita beramal, maka kita tidak cukup hanya beramal, tapi kita hendaknya juga meminta agar batin kita itu lebih baik dari amal kita. Oleh karena itulah kita sering membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, tolonglah kami ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu dengan bagus, wa husni ibadati, dan ibadah yang terbaik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itulah pandangan ini dalam rangka memperbaiki amal ibadah kita, tidak hanya duniawi, tapi tersambung juga di ukhrawi. Karena itulah yang nanti akan kita bawa ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nilai intrinsik yang ada pada diri kita setiap kita beramal. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna sanal kalama abyanan nidam kalamullahil malikil alam bil jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.